Pada prinsipnya, dalam menghentikan suatu bacaan adalah mematikan bunyi vokal pada huruf akhir dari bacaan tersebut. Sebagai contoh, wa ma kasaba. Ketika kita hentikan bacaannya menjadi wa ma kasab. Tidak dibaca utuh lagi wa ma kasaba, tetapi dimatikan bunyi vokal pada huruf akhirnya, yaitu wa ma kasab. Wal asri, tidak dibaca wal asri, tetapi huruf ri-nya kita matikan menjadi r, maka kita baca menjadi wal asr. Baik, saya bacakan dari contoh yang pertama hingga contoh yang terakhir. Wa ma kasab wal asr wan nas ma'dudat wadduha hakima al-qari'ah. Pada 3 contoh terakhir kita mendapati bacaan yang agak berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya. Di mana pada contoh 3 terakhir seperti wadduha maka kita tetap membaca utuh panjangnya. Kemudian pada lafaz hakiman kita baca dengan memanjangkan bunyi akhirnya menjadi hakima. Maka demikian seterusnya ketika kita membaca huruf-huruf yang di akhirnya berakhiran an, kita baca menjadi a. Contoh yang lain, dobhan, maka apabila kita menghentikan bacaannya kita baca menjadi dobha, dan demikian seterusnya. Silakan Anda coba praktekkan bagaimana membaca atau menghentikan suatu bacaan dengan cara mematikan huruf akhirnya pada halaman ke-73 dan halaman ke-74. Setelah itu seperti biasa Anda lanjutkan untuk menguji kembali kemampuan Anda pada halaman 75 dan menuliskan bagaimana cara membacanya pada kolom-kolom yang telah tersedia. Selanjutnya, marilah kita akhiri langkah yang kedua ini dengan mempelajari tanda-tanda yang membolehkan kita untuk berhenti dan juga tanda-tanda yang melarang kita untuk berhenti dalam suatu bacaan. Ada beberapa tempat atau tanda yang menunjukkan boleh tidaknya menghentikan suatu bacaan dengan mengikuti rambu-rambu atau ketentuan berikut ini. Yang pertama, ada tanda-tanda di mana menunjukkan kita mesti berhenti, yaitu apabila menjumpai tanda-tanda berupa mim, jim, qaf, lam, ya, dan juga akhir ayat seperti ini. Nah, supaya Anda mudah di dalam mengingatnya, maka kami berikan titiannya dengan cara merangkainya menjadi sebuah kalimat. Ingat, setiap kita menjumpai akhir ayat di majakola, maka kita mesti berhenti di dalam membacanya. Kemudian yang kedua, ada tanda-tanda di mana kita boleh memilih apakah mau berlanjut atau mau berhenti di dalam membaca Al-Quran. Yaitu apabila kita menjumpai titik 3 dan juga tanda berhenti yang bertuliskan sod, lam, iya. Sebagai titian ingatan, ingat saja kalau ada titik sholat, maka Anda bisa memilih antara berhenti atau melanjutkan bacaan Anda. Dan yang ketiga adalah tanda di mana kita dilarang untuk berhenti. Dalam arti kita harus melanjutkan bacaannya apabila kita menjumpai tanda berupa lam alif. Di mana lam alif itu bisa kita baca la yang mengartikan lanjut, kecuali di akhir ayat. Artinya apabila menjumpai tanda lam alif, maka di situ kita tidak boleh berhenti, kita harus melanjutkan bacaannya, kecuali apabila kita menjumpainya di akhir ayat, maka
kita pilih berhenti cara membacanya. Baiklah, marilah kita bersama-sama mempraktikkan bagaimana cara menggunakan tanda-tanda atau rambu-rambu yang barusan kita jelaskan pada halaman yang ke-77. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan pada baris yang terakhir kita melihat ada lafaz yang berbunyi fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan. Kemudian kita jumpai ada tanda mim di situ, maka menunjukkan keharusan atau mesti berhenti. Saya bacakan. Fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan. Kita berhenti di situ, baru kemudian boleh melanjutkannya. Dan demikian seterusnya, ketika Anda menjumpai tanda-tanda yang terangkai dalam kalimat akhir ayat di majakola, maka saya sarankan agar Anda menghentikan bacaannya di situ. Selebihnya, silakan Anda latih bagaimana menghentikan suatu bacaan apabila menjumpai tanda-tanda dalam rangkaian kalimat akhir ayat di majakola. Sekarang kita lanjutkan bagaimana kita mempraktekkan apabila ada tanda-tanda yang membolehkan kita untuk berhenti dan juga berlanjut. Di antaranya adalah tanda berupa titik 3. Sebagai contoh, kita lihat pada halaman 79 baris yang pertama. Kita lihat di situ ada tanda titik 3 yang mengapit kata fihi. Maka kita bisa membaca dengan memilih salah satu tempat atau salah satu titik. Saya contohkan. Dzalikal kitabu la raib. Boleh kita berhenti di titik yang pertama, baru kemudian kita melanjutkan. Fihi hudan lil muttaqin. Atau boleh juga kita berhenti pada tanda yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahkan tidak menutup kemungkinan andai kata kita ingin melanjutkan semua bacaannya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikianlah bagaimana kita mempraktekkan tanda titik 3 ini, dan tentu saja demikian juga berlaku pada tanda berhenti atau yang akan kita kenal dengan istilah tanda waqaf yang berupa shad lam ya. Selanjutnya silakan Anda latih halaman 79 ini hingga halaman 80. Di mana pada halaman 80 kita menjumpai ada tanda di mana kita dilarang berhenti di situ kecuali di akhir ayat.
Demikianlah sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan langkah yang kedua ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mampu mempraktekkan pelajaran demi pelajaran yang sudah kita pelajari ini dengan baik. Dan mudah-mudahan dengan disempurnakan pada langkah yang ketiga nanti, kita akan memiliki sebuah bacaan Al-Quran yang indah, yang benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.